Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SCMSI, dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo, MSAK, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Syariah. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan dan karunia-Nya pada kesempatan kali ini, kita dapat berada dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Nur Maraini dengan NIM C1C023093 yang akan menjelaskan materi terkait dengan akad mudharabah. Baik, langsung saja, perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu bentuk akad yang menjadi ciri khas dalam sistem keuangan syariah adalah akad mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik dana atau sahibul ma'al dengan pengelola dana atau mudaharib dalam menjalankan suatu usaha dengan prinsip bagi hasil. Nah, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu akad mudharabah, jenis akad mudharabah, dasar syariah, perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 105, dan yang terakhir tentang bagaimana ilustrasi dari kasus akad mudharabah tersebut. Nah, baiklah langsung saja yang pertama terkait dengan definisi dari akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata adu harbi fil andi, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga kirat. Kirat yang berasal dari kata al-gandu yang berarti potongan karena pemilik memotong sehagun hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Laba rugi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Nah, jenis dari akad mudharabah dalam PSAK mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu mudharabah mutlakah, yang kedua itu mudharabah muqayyadah, dan yang terakhir itu mudharabah mustarakah. Nah, dasar syariah yaitu yang pertama yaitu sumber hukum Islam akad mudharabah, yang pertama itu Al-Qur'an dan yang kedua itu As-Sunnah. Nah, selanjutnya dari dasar syariah berdasarkan rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah. Yang pertama, pelaku terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua yaitu objek mudharabah berupa modal dan kerja. Yang ketiga yaitu ijab kabul atau serah terima, dan yang terakhir itu nisbah keuntungan. Nah, dasar syariah berakhirnya akad mudharabah, yang pertama dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya. Maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia. Yang keempat, itu pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagaimana pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengembang amanah, ia harus beriktikad baik dan hati-hati. Dan yang terakhir yaitu modal sudah tidak ada. Nah, bagaimana prinsip pembagian hasil usaha? Prinsip pembagian usaha berdasarkan PSAK 105/11, pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui sebagai berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang telah dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Nah, prinsip pembagian hasil usaha untuk akad mudharabah mustafarah berdasarkan PSAK 105/34, yang pertama yaitu hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Selanjutnya, bagian hasil investasi telah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana sebagai mustarik dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, atau hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai mustarik dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana atau sebagai mustarik tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Nah, pelakuan akuntansi berdasarkan PSAK 105 terbagi menjadi dua, yaitu pertama akuntansi untuk pemilik dana dan yang kedua yaitu akuntansi untuk pengelolaan dana. Nah, berikut ini merupakan ilustrasi dari kasus akad yang berupa penyerahan dana investasi dalam bentuk kas.
Berikut ini juga ilustrasi kasus akad penyerahan dana investasi dalam bentuk kas. Nah, yang selanjutnya ini ilustrasi kasus akad penyerahan dana investasi dalam bentuk non-kas. Berikut ini juga merupakan ilustrasi dari kasus akad penyerahan dana investasi dalam bentuk non-kas. Nah, sekianlah penyampaian materi dari saya, maka dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah merupakan bentuk kerjasama dalam keuangan syariah yang berlandaskan prinsip kepercayaan, keadilan, dan sistem bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola dana, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan kerugian ditanggung pemilik dana sepanjang tidak terjadi kelalaian pengelola. Akad ini memiliki berbagai jenis dengan karakteristik berbeda, serta didukung oleh dasar hukum Islam yang kuat dari Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Dalam praktik akuntansi, mudharabah diatur dalam PSAK 105 yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi guna menjamin transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Secara keseluruhan, mudharabah berperan penting dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang adil, transparan, dan berkelanjutan, meskipun masih memerlukan pemahaman serta implementasi yang optimal agar berjalan efektif sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.